Bro, pernah nggak kalian berpikir, kenapa kita percaya sama selembar kertas? Buat beli makan, rumah, atau bahkan mobil? Apakah ini nggak aneh? Lebih aneh lagi, kenapa uang itu bisa kehilangan nilai? Cuma karena sebuah keputusan politik. Apa sebenarnya uang? Dan apa bedanya dengan mata uang? Kalau semua uang di dunia tiba-tiba hilang nilainya, apakah yang akan terjadi dengan hidup kita? Gue dulu sama kayak kalian, lihat uang cuma sebagai alat tukar. Pernah suatu hari, gue baca berita tentang negara yang mata uangnya tiba-tiba anjlok dan bikin rakyatnya panik. Gue kepikiran, kok bisa ya? Kenapa uang gak stabil? Dari situ, gue mulai belajar soal sejarah uang. Dan ternyata, banyak hal penting yang gak pernah diajarkan di sekolah. Kalau kalian ngerasa bingung soal konsep ini, tenang, kita pelajari bareng-bareng. Pernah dengar istilah hyperinflasi? Ini adalah saat harga barang naik gila-gilaan karena mata uang suatu negara kehilangan nilai. Misalnya di Zimbabwe, orang harus bawa sekoper uang cuma hanya untuk beli roti. Kebayang nggak? Kita bisa percaya uang, tapi uang bisa jadi nggak berharga sama sekali. Dulu, manusia nggak pakai uang. Ketika mereka menginginkan sesuatu, mereka barter, tukar barang sama barang. Kalau kita bayangkan sangat mudah kan? Tapi, sebetulnya ini ribet. Bayangkan kalau lo petani yang mau tukar beras dengan sapi, tapi si pemilik sapi nggak butuh beras. Ya, pendek cerita, manusia menciptakan sesuatu yang bisa diterima semua orang. Seperti logam mulia, kayak emas dan perak. Ini jadi uang pertama di dunia. Emas dan perak dianggap punya nilai intrinsik karena langka dan tahan lama. Di Timur Tengah, logam mulia ini mulai digunakan sebagai alat tukar sekitar 3000 tahun yang lalu. Dari sini, awal mulainya sistem ekonomi global. Tapi, beda budaya, beda bentuk uangnya juga. Di Cina kuno misalnya, pernah ada uang dari kulit rusa. Di Afrika, kerang kauri jadi alat tukar. Nilai uang ini bukan karena bentuknya, tapi karena kepercayaan masyarakat. Jadi sistem uang itu sebenarnya lo percaya, gue percaya, jadi uang punya nilai. Nah, ini mirip banget sama konsep mata uang modern. Uang kertas pertama muncul di Cina pada abad ke-7. Tapi butuh ratusan tahun sebelum dunia mengadopsi sistem ini. Saat itu, uang kertas dianggap inovasi besar, walau banyak yang masih ragu karena nggak ada nilai intrinsiknya. Terus, apa bedanya uang dan mata uang? Simple kok. Uang adalah sesuatu yang punya nilai intrinsik, kayak emas atau perak. Mata uang itu cuma alat tukar yang nilainya ditentukan oleh pemerintah. Contohnya dolar, rupiah, atau euro. Masalahnya, mata uang bisa kehilangan nilai karena inflasi atau kebijakan ekonomi yang buruk. Kalau inflasi tidak terkendali, uang yang kita punya hari ini bisa nggak cukup buat beli barang yang sama di masa depan. Makanya, banyak orang sekarang kembali investasi ke emas atau kripto. Nah, kripto seperti Bitcoin muncul sebagai solusi untuk masalah ini. Mereka menawarkan nilai yang nggak dikontrol pemerintah atau bank sentral. Tapi, kripto juga punya risiko tinggi. Jadi, ini bukan solusi untuk semua orang. Mayoritas mata uang modern yang kita gunakan sekarang disebut uang fiat. Fiat itu apa? Apakah yang dimaksud uang mobil? Fiat artinya ditetapkan dalam bahasa Latin. Artinya nilai uang ini ditetapkan oleh pemerintah dan tidak didukung oleh aset fisik seperti emas atau perak.
Uang fiat hanya punya nilai karena kita percaya pemerintah bisa menjaga stabilitasnya. Sebelum diberlakukannya mata uang fiat ini, uang itu dicetak kalau ada cadangan emasnya. Kapan-kapan saya akan buatkan video tersendiri tentang mata uang fiat. Makanya, ini adalah salah satu risiko terbesar dari sistem uang fiat. Dalam tanda kutip, pemerintah bisa seenaknya mencetak uang karena tidak ada batasan fisik seperti emas. Pemerintah bisa mencetak uang sebanyak mungkin, tapi semakin banyak uang yang dicetak, semakin rendah nilainya. Kalau masyarakat kehilangan kepercayaan, sistem ini bisa runtuh. Sistem fiat juga membuat mata uang sangat rentan terhadap kebijakan moneter. Misalnya, jika bank sentral suatu negara secara besar-besaran untuk menutupi utang, ini bisa memicu inflasi tinggi. Contohnya adalah Venezuela, di mana uang fiatnya kehilangan nilai hampir sepenuhnya akibat hiperinflasi. Namun, di sisi lain, uang fiat memberikan fleksibilitas bagi pemerintah untuk mengelola ekonomi, seperti mendanai proyek besar atau merespon krisis keuangan. Tapi fleksibilitas ini harus diimbangi dengan kebijakan yang bijak agar tidak menghancurkan kepercayaan masyarakat. Mata uang modern dikontrol sama pemerintah dan bank sentral, ya uang fiat di sini yang saya maksud ya. Mereka yang cetak, mereka yang ngatur, tapi sinilah bahayanya. Kalau kebijakan salah, rakyat yang kena dampaknya. Memang sih begitu biasanya. Masyarakat yang kena dampaknya. Bank sentral punya kekuatan besar. Mereka bisa cetak uang untuk menutupi utang negara. Tapi ini seringkali malah memperburuk keadaan karena inflasi. Contohnya, krisis di Venezuela, mata uangnya anjlok. Harga kebutuhan pokok naik gila-gilaan. Inilah kenapa pentingnya kita ngerti sejarah dan perbedaan uang dan mata uang. Kalau enggak, kita cuma jadi korban kebijakan ekonomi yang enggak kita pahami. Jadi, uang dan mata uang itu beda banget. Uang punya nilai intrinsik, sementara mata uang cuma punya nilai karena kepercayaan kita. Kalau kepercayaan itu hilang, ya hilang juga nilainya. Pelajaran pentingnya, jangan cuma percaya sepenuhnya pada mata uang. Diversifikasi aset itu penting. Emas, properti, bahkan skill atau pengetahuan bisa jadi aset yang nilainya nggak mudah hilang. Uang fiat adalah eksperimen besar yang sedang kita jalani. Selama masyarakat percaya, sistem ini akan terus berjalan. Tapi kalau kepercayaan itu hilang, mata uang fiat bisa runtuh dalam sekejap. Menurut kalian, apa yang bikin kita masih percaya sama uang kertas atau uang digital di zaman sekarang? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Jangan lupa like dan share. Dengan melakukan hal seperti itu, kamu turut mendukung video ini. Kamu juga membantu menyebarkan wawasan penting yang sering tidak diajarkan di sekolah. Subscribe biar kita terus bisa diskusi soal topik seru lainnya. Di video berikutnya, mungkin kita akan bahas kenapa ekonomi digital bisa jadi ancaman sekaligus peluang. Apakah kalian sepakat? Atau kita juga bisa bahas tentang sejarah mata uang fiat. Sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih.